Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagai orang tua, seluruhnya berharap agar anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Setiap doanya ia panjatkan kepada Allah Ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berilah kami pasangan-pasangan dan keturunan yang menjadi qurratu a'yun, penyejuk pandangan, dan jadikanlah kami orang-orang terdepan bagi orang-orang bertakwa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga harapan itu menggenjot untuk para orang tua memberikan seluruh daya upayanya agar memiliki seorang anak yang soleh, anak-anak yang akan mendoakannya, bahkan sampai nanti ketika kedua orang tuanya sudah berada di dalam liang kubur. Namun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, faktanya terkadang harapan kenyataan tak seindah harapannya. Kenyataan terkadang anak-anak ini belum menunjukkan kesolehannya. Anak-anak ini masih dengan tingkah lakunya yang bahkan mungkin jauh dari jalan Allah Ta'ala dan masih bergelimang dengan kemaksiatannya. Lalu apakah sebagai orang tua gagal? Apakah sebagai orang tua putus asa? Ataukah sebagai orang tua menganggap doanya tidak dipedulikan oleh Allah Ta'ala? Sebelum memiliki anggapan seperti itu, mari kita ulas kembali sebuah kisah seorang nabi, cucu seorang nabi, anak seorang nabi, bahkan salah satu anaknya juga seorang nabi. Itulah Nabi Ya'qub alaihi salam, ibni Ishaq, ibni Ibrahim, dan salah seorang anaknya di antara ke-12 anaknya adalah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita bisa baca kisah ini dengan dijabarkan panjang lebar di surat Yusuf. Kisah Nabi Ya'qub bersama anak-anaknya. Seorang nabi punya anak-anak yang dia harapkan akan menjadi penerusnya dalam berdakwah, dalam agama. Tapi faktanya kita bisa baca di dalam Al-Quran, Nabi Ya'qub di awal-awal beliau memiliki anak-anak yang kita bahasakan nakal, kita bahasakan bandel,
kita bahasakan bahkan kurang ajar. Itulah gambarannya. Karena bagaimana anak masih usia belasan tahun begitu tega membuang adiknya yang masih kecil di dalam sebuah sumur yang dia sendiri nggak tahu apakah adiknya ini akan bisa hidup atau tidak. Bagaimana seorang anak yang tega membuat sebuah makar untuk menipu ayahnya sendiri dalam rangka ingin meluruskan keinginannya, ingin menuruti sifat hasadnya kepada adiknya yang masih kecil ini. Besar sekali ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Mungkin belum pernah kita mendapati orang yang buta gara-gara sedih yang begitu mendalam. Itulah yang dirasakan Nabi Ya'qub terhadap anak-anaknya ini. Mikirin anak-anaknya. Wa bayaddat 'ainahu minal huzn. Saking seringnya menangis bersedih hingga matanya itu terlihat putih, buta. Bagian hitamnya tertutup oleh kotoran-kotoran dari disebabkan kesedihan tersebut. Ya. Wa huwa kazim. Dan Nabi Ya'qub benar-benar marah dengan anak-anaknya ini. Apa bisa kita katakan? Mana wahyu Allah Ta'ala? Bagaimana itu seorang nabi kok punya anak seperti itu kelakuannya? Sangat keji sekali, sangat nakal sekali, bandel sekali. Bagaimana seorang nabi punya anak seperti itu? Nah, inilah kenyataannya. Namun Nabi Ya'qub menghadapi itu semua fasabrun jamil, tetap menghadapinya dengan kesabaran dan tidak pernah putus untuk memohon kepada Allah Ta'ala demi kebaikan anak-anaknya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguh aku keluh kesahkan semua penderitaanku ini hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Tidak menceritakannya kepada banyak orang, tidak menyampaikan keluh kesah itu kepada manusia. Ia keluhkan hanya kepada Allah, mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya. Dan akhir kisahnya bisa kita baca di surat Yusuf. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sisi lain, belum tentu kenakalan anak itu memang dia anaknya nakal. Belum tentu tumbuh kembangnya anak itu walaupun sampai dewasa bandel, itu karena memang dia anak yang bandel. Tapi jangan-jangan itu karena maksiat orang tuanya. Jangan-jangan itu karena dosa orang tuanya. Jangan-jangan itu karena tipisnya ketakwaan orang tuanya. Sehingga begitulah anak-anak yang lahir dan dibesarkan olehnya. Satu kisah tentang seorang kibarut tabi'in, Al-Imam Ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala langsung mengatakan kepada anaknya, duhai anakku, wahai anakku, la azidanna fi salati min ajlik roja'a an yubarika fik, roja'a an yahfadhu fika. Duhai anakku, sungguh aku akan tambahi jumlah rakaat solatku, akan aku tambahi solat-solat sunnahku. Untuk apa? Untuk dirimu. Semoga tambahan amal yang kulakukan ini bisa menjagamu agar senantiasa berada di atas kebaikan. Benar berpengaruh amal soleh orang tua, benar berpengaruh kesolehan orang tua terhadap anak-anaknya. Maka tidak bisa kemudian menjatuhkan vonis itu hanya kepada si anak saja. Padahal kita tahu semua anak itu lahir dalam kondisi fitrahnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian fenomena lagi adalah bagaimana Ustadz kalau seandainya saya sudah didik anak saya sekolahkan dia di sekolah Islam, saya ajarkan dia mengaji, saya jumpakan dia dengan orang-orang soleh, tapi begitu juga masih nakal juga. Apakah kemudian berputus asa dengan kondisi itu? Ya sudahlah, aku sudah maksimal, biarin aja dia mau melakukan apapun. Tunggu dulu. Kita ulas lagi kisah seorang tabi'in. Kibarut tabi'in lagi. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad punya anak yang bernama Ali bin Fudail bin Iyad. Anaknya bandel. Anaknya nakal. Saking muncaknya kesulitan yang dihadapi oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala dalam mendidik anaknya, ia mengucapkan doa kepada Allah ta'ala. Allahumma inni jtahaddu fi ta'dibi aliyan. Ya Allah, Engkau maha tahu, aku sudah bersungguh-sungguh mendidik si Ali ini. Fa'adibhu li, maka tolong Engkau didiklah dia untukku ya Allah. Memohon kepada Allah Ta'ala agar anaknya ini diberi petunjuk, agar anaknya ini diberi hidayah hingga memiliki adab yang baik. Ternyata Ali bin Al-Fudail bin Iyad juga menjadi salah seorang kibarul ulama yang masyhur dengan keilmuan dan kezuhudannya. Di awal-awal anak yang bandel. Begitulah fenomenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka seorang hamba tidak boleh putus pengharapan kepada Allah Ta'ala. Justru semakin sulit masalah yang ia hadapi, harusnya semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Semakin permohonannya kepada Allah Ta'ala lebih intens lagi, lebih sering lagi, lebih merengek lagi. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Ta'ala berikan apa yang terbaik. Dan memang Allah Ta'ala akan memberikan selalu yang terbaik untuk hamba-hambanya yang beriman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari terus kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, mengumpulkan bekal di waktu-waktu kita yang tak lama ini. Sebentar lagi kita semua akan merasakan gelapnya kubur, gelapnya alam barzakh. Mudah-mudahan bekal yang kita kumpulkan di dunia ini berupa ketakwaan kepada Allah Ta'ala itu benar-benar cukup. Itu benar-benar bisa menerangi alam barzakh kita. Itu bisa benar-benar menunjuki jalan kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.